if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. Aku udah ditemenin sama teman-teman pramuka dari SMA PGRI Gumelar. Halo, selamat sore. Halo. Oke, ini jauh-jauh dari Gumelar sampai ke Purwokerto. Ini kehujanan nggak tadi di jalan? Alhamdulillah sih enggak, Kak. Enggak ya. Tapi tadi katanya sempat kena macet ya? Iya. Oke deh, meskipun tadi kena macet sama Latif, tapi akhirnya sampai di RRI Purwokerto. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Jadi perkenalkan, nama saya Nirmala Safin Agustin. Saya dari kelas 11 MIPA. Jabatan saya di Ambalan itu jadi Pradana RA Kartini. Oke, berarti Pradana putrinya ya? Oke. Malaysia, jabatan saya di Ambalan menjadi pemangku adat putri. Pemangku adat putri. Nah, yang terakhir nih cowok sendiri sama kreatif. Namanya siapa nih, Mas? Ya, perkenalkan, nama saya Deva Dipiana. Jabatan saya di Ambalan jadi Pradana Diponegoro. Pradana Diponegoro, kalau nggak salah berarti Pradana Putra ya. Pramuka juga hari ini adalah peran pramuka penegak terhadap perspektif berorganisasi. Dan selain itu juga nanti kita bakal tahu kegiatan-kegiatan mereka di SMA PGRI Gumelar itu kayak gimana aja kegiatan pramukanya. Buat kamu yang pengen gabung, boleh banget via WhatsApp di 081 327 312222 dan kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Nama ambalannya kok Diponegoro dan juga RA Kartini, kenapa nggak nyoba nama yang lainnya nih? Mungkin bisa dijawab dari teman-teman, silakan siapa dulu nih yang mau jawab nih? Siap. Oke. Jadi kita mengambil nama Diponegoro RA Kartini itu mengambil dari nama pahlawan ya, Kak. Tentunya dengan perjuangan Diponegoro dan RA Kartini. Kalau Diponegoro sendiri itu perjuangan langsung melawan penjajah gitu kan, Kak. Kalau untuk RA Kartini sendiri itu perjuangannya melalui tulisan menyulut semangat perempuan untuk bisa bangkit. Oke. Seperti itu, Kak. Jadi harapannya bisa mencerminkan sifat dan sikap-sikap perilaku dari Diponegoro dan RA Kartini gitu ya. Oke. Kenapa sih kalian pilih organisasi pramuka? Kayaknya kalau di sekolah banyak organisasi ya, kayak OSIS, PMR gitu ya. Tapi kenapa sih teman-teman pilih pramuka? Mungkin dari Fatma dulu deh. Oke, jadi saya sendiri memilih pramuka karena udah dari SD itu suka banget sama pramuka. Dari SMP juga. Yang paling Fatma suka tuh kegiatan apa dari pramuka? Kegiatannya itu kayak paling kumpul bareng sih gitu. Oke. Biasanya kalau pramuka tuh ada persami nggak sih? Iya, persami. Ada perkemahan juga. Kayaknya paling seru ya. Iya. Kalau dari Nirmala sendiri kenapa pilih pramuka, Nirmala? Sama juga sih ya, Kak, seperti mereka. Saya juga ikut pramuka dari SD, SMP juga ikut, terus SMA ikut organisasi pramuka juga. Tentunya untuk menambah pengalaman, menambah teman, banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan dan harapannya sih dari saya ikut organisasi pramuka itu bisa ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Waduh, luar biasa. Jadi pengen ikut pramuka lagi ya? Iya. Ini berarti kalian kelas 11 ya? Iya, kelas 11. Kalau di sekolah biasanya berapa periode sih untuk memimpin? Maksudnya dengan jabatan kayak kalian nih? Untuk periodenya itu 1 tahun, Kak. 1 tahun. Ini udah 1 tahun atau masih kurang nih? Masih kurang. Masih kurang ya? Oke. Kira-kira sampai berapa bulan lagi ke depan nih untuk menjabat sebagai Pradana dan pemangku adat? Kurang lebih sampai bulan Juli atau Juni itu udah serah terima jabatan. Oh, berarti bulan depan dong ya? Tahun depan. Oh, tahun depannya lagi. Oh, gitu. Ini berarti baru pelantikan kan? Iya, Oh, baru pelantikan. Berarti ini baru banget jadi Pradana sama jadi pemangku adat ya? Iya, Kak. Tadi kan kita sempat ya tanya-tanya seputar tugas-tugas kalian gitu kan. Dan aku jadi penasaran banget nih ya. Ada nggak sih kalian selama jadi Pradana, selama jadi pemangku adat tuh ngerasain kayak ada suka dukanya, atau bahkan sebelum dilantik deh kalian selama ikut organisasi apa sih suka dukanya? Mungkin dari Fatma dulu deh. Oke, sukanya dulu ya, Kak. Sukanya itu kayak nambah pengalaman juga, kayak kebiasaan. Jujur, saya itu dulu pemalu. Waduh, Pemalu banget. Pemalu. Tapi saya merasa sekarang itu udah
punya kebiasaan yang bisa dibilang ya malunya itu udah berkurang. Gitu. Dari tadinya pemalu sekarang lebih berani. Iya. Kalau dari Deva apa nih? Kalau sukanya dulu kak, kalau suka ya bisa nama teman, Bisa nama teman. terus pengalaman yang belum, yang saya pengen bisa terus makan, Terus apa lagi? terus bisa jelajah kemana-mana kalau ada kegiatan pengembaraan. Waduh, jalan-jalan sekalian gitu ya? Iya. Itu mungkin kalau saya itu mencoba hal baru gitu Kak. Coba hal baru. Dari kegiatan yang sebelumnya belum pernah terlaksanakan, saya mencoba hal ini dan ternyata kegiatan itu seru gitu. Oke. Yang sudah terlaksana ada rutin, cuma rutin yang dilaksanakan. Itu maksudnya nggak ke ekstrakurikuler, maksudnya ke kayak pelajaran biasa. Pelajaran biasa. Tapi wajib gitu ya? Wajib. Oh, wajib. Untuk kelas 10. Untuk kelas 10. Oke. sama kegiatan UJSKU. UJSKU. Ya, Itu kan- apa itu? Syarat Syarat kecakapan umum. umum. Syarat kecakapan umum. Oke. Terus apa lagi tuh? Terus untuk setiap akhir bulan itu kita mengadakan bakti sosial Kak. Oh, bakti sosial. Iya, itu udah terprogram dari dulu. Itu untuk kegiatannya seperti pembagian masker ke warga kemarin waktu ada pandemi, terus berbagi makanan kepada warga, kebersihan lingkungan, kebersihan sungai, seperti itu Kak. Oke. Terus apa lagi nih? Ada lagi nggak kegiatan lainnya? Ada sih, masih banyak, kayak ada pengujian SKK, syarat kecakapan khusus, pelatihan jurnalistik, pelantikan Bantara Laksana, terus kemah blok, peringatan Hari Besar Agama dan Nasional, terus ada gladi tangguh, ada lakat puan, ada unit pasukan tunas muda. Terus kalau dari bulan Ramadan itu kita setiap tahun rutin ada silaturahmi keliling. Oh, silaturahmi keliling. Ini keliling warga di sekitar sekolah atau apa? Sama Dewan Guru Kak. Oh gitu. Oke, siap. Terus ada lagi nggak nih? Mungkin mau ditambahin lagi deh Pak. Dan kegiatan partisipasi dari Kuarcap itu yang sudah kita ikuti ada yang pertama Zoom webinar kepramukaan Hari Pramuka ke-60. Itu masa pandemi jadi masih Terbatas. lewat Oke, Zoom. masih online Iya. ya. Oke. Terus apa lagi nih? Terus pelatihan first aid untuk persiapan KBL. KBL itu karya bakti lebaran yang biasanya dilaksanakan Hamin lebaran. Oh, Kan biasanya itu ya, mudik-mudik, ya. Apa itu arus mudiknya macet? Gitu ya. Iya. Terus apa lagi? Terus lomba cepat-cepat pramuka Islami dan dai remaja. Oh gitu. Itu untuk di hari Ramadan juga atau? Iya. Iya. Oh. Ini kayaknya fansnya Deva, Nirmala sama Fatma ya. Ini datang dari Zidan di Duku Alu yang pertama. Boleh tanya dong terkait kegiatan pramuka di Ambalan SMA PGRI Gumelar. Program ke depan lebih menarik siswa supaya tertarik bergabung di pramuka. Kebanyakan kan siswa memandang kalau bergabung di pramuka terlalu basic. Gimana nih program menarik kalian? Mungkin untuk menarik para siswa itu Kak, mungkin kita di awal akan mengadakan seperti yang sudah saya bilang tadi, akan mengadakan kegiatan PCP, penerimaan calon penegak. Kegiatan itu kita bikin yang seru-seruan aja sih Kak, dan tentunya tidak membosankan. Kegiatan itu seperti pengenalan. Yang pertama, pengenalan materi kepenegakan kepada adik-adik. Mungkin bahwa pramuka itu sebenarnya asik dan tidak selamanya pramuka itu tegas tapi tidak kaku ya, gitu Kak. Mungkin bisa diselingi beberapa permainan seperti weight game seperti itu. Ini datang dari Tri Nuraini Purna Ambalan di Ponegoro RA Kartini. Bisa ditanya gimana nih peran pramuka bagi tingkah laku anak dalam hal sopan santun di masa globalisasi yang bebas dan semakin mudahnya gimana nih? Tadi kalau dia juga tanya program menarik ya, tadi udah disampaikan sama
Nirmala. Terus tadi dia juga tanya lagi gimana perasaannya start hijab, tadi juga udah ya dijawab ya. Oke, silakan siapa yang mau jawab nih seputar peran pramuka terhadap tingkah laku anak zaman sekarang. Jadi peran pramuka penegak sendiri lebih untuk globalisasi pada anak itu kayak untuk penyaringan. Melewati kegiatan-kegiatan itu, globalisasi itu identiknya sama gadget ya untuk sekarang. Jadi itu bisa teralihkan mungkin Kak. Oke, gitu ya, berarti ya itu pertanyaan dari dijawab sama Fatma nih buat Kak Tri. Terus ditanyain kalian kangen gak sama kakak-kakak Purnambala? Aduh, kangen banget Kak. Ditanya kangen pasti kangen banget. Kangen banget katanya nih. Kapan mau ketemuan lagi ya? Kalian sering ketemu gak sih sama teman-teman Purna? Udah jarang sekarang. Udah jarang. Terus ini ada lagi ya pertanyaannya dari Cynthia Ramadhani. Kalian kenal kan? Enggak ya? Kenal. Kayaknya teman juga nih ya. Ditanya nih, katanya dukungan orang tua penting nggak sih dalam berorganisasi atau berkegiatan? Sangat penting Kak. Untuk yang pertama itu dukungan orang tua itu sangat penting karena dalam pramuka itu setiap kegiatan pasti banyak memerlukan waktu ya Kak, memakan waktu. Jadi kita harus bisa membagi waktu di rumah, di organisasian seperti itu Kak. Jadi kalau misalkan kita tidak dapat dukungan dari orang tua, mungkin susah juga untuk bergabung di organisasi tambalan. Oh iya, karena memang dari pengalamanku ikutan pramuka itu kadang-kadang pulangnya sampai malam, Iya, pulangnya sore gitu ya. Kadang nginep di sekolah juga. Iya. Jadi emang dukungan orang tua penting banget ya buat kalian. Tapi orang tua kalian nggak keberatan kalian ikutan organisasi pramuka? Alhamdulillahnya enggak. Enggak. Karena udah dari SD juga sih. Oh, udah dari SD. Udah dari lama juga ya. Untuk prestasi karena kita masuknya itu dari angkatan pandemi gitu ya Kak. Jadi untuk kegiatannya masih terbatas. Jadi kita masih untuk kegiatan di luar yang diadakan Kuarcap itu kita ikutnya dari baru-baru kemarin. Itu yang pertama kita ikut lomba cepat pramuka Islami. Alhamdulillah kita dapat juara 3. Terus untuk lomba dai remajanya Masuk 5 besar. 5 besar. Itu mah besar. Terus untuk kemarin kita ikut seleksi pencapaian Pramuka Garuda. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya kelima anak itu lolos semua. Semuanya ya Iya. yang hadir di sini ya. Iya. Oke. Itu teman kami Kak Asefi itu kemarin lolos juga masuk seleksi perkemahan Wirakarya daerah. Oke. Jadi kalau bisa dibilang prestasi kalian ini di waktu dekat-dekat ini banyak juga ya yang udah tercapai gitu ya. Dan aku juga mengucapkan selamat buat teman-teman yang lolos jadi pramuka Garuda. Semoga sukses ke depannya ya. Amin. Oke deh. Nah aku ngomongin tentang prestasi tadi aku jadi kepo nih ya. Ini kan kalian ada di daerah Gumelar gitu kan. Maksudnya di daerah yang mungkin kalau kita sebagai orang awam tuh jarang banget main ke sana gitu kan. Nah kalau boleh tahu apa sih yang membuat pramuka di Gumelar ini bisa banyak prestasinya, bisa lebih maju? Itu tipsnya apa sih? Mungkin itu berkat dukungan dari Kak Mabigu sendiri, yaitu Kak Wihar tadi SESPD. Nah, sekarang juga beliau ikut mendampingi kita juga. Kemudian mungkin berkat dukungan dari kakak pembina Putra dan Putri, ada Kak Siswi Rohmati dan Kak Susanti Triutami, ada juga Kak Udinanto, kemudian ada Bapak dan Ibu guru serta teman-teman dari Ambalan Diponegoro RA Kartini yang sudah berkontribusi ya.